Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya menyaksikan Berendo. Kita kembali ya mengulas putar dengan bibit siklon tropis 93S. Tadi kita menyambung obrolan yang sempat terputus dengan Bapak Tri. Pak, boleh Pak dilanjutkan kembali ini sebenarnya untuk bibit siklon tropis 93S ini apa saja Pak? Mungkin bencana-bencana yang bisa berpotensi terjadi gitu Pak. Ya, seperti kita ketahui bersama ya bahwa udah ada beberapa kejadian berita-berita ya kan, contoh kayak di Bali yang banjir bandang yang sampai ya, oh iya betul ya, betul. Nah itu salah satu dampaknya. Jadi bibit siklon ini berdampak dengan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi tidak hanya sekedar banjir, tapi ada tanah longsor, puting beliung juga berpengaruh juga, yang mengakibatkan satu pohon tumbang, tanah longsor, nah, otomatis drainase tertutup dan akhirnya jadi banjir. Oh, jadi dia bisa beruntun gitu sebenarnya ya, Pak ya? Karena memang tingkat curah hujannya sangat signifikan. Intensitas itu hujannya dari sedang hingga lebat atau sangat lebat. Oke. Nah, yang menyebabkan dia perbedaan dampak tadi itu wilayahnya kah atau seperti apa itu, Pak? Topografi juga mempengaruhi. Oh, topografi. Topografi mempengaruhi, wilayah pengaruhi, dan posisi 93S pun berpengaruhi di mana dia berdampaknya kemana seperti itu. Ya alhamdulillah Bengkulu ya mungkin hanya ampas-ampasnya aja, namun kita tetap waspada. Iya, nah kalau untuk saat ini kondisi terbaru pergerakan bibit siklon ini seperti apa Pak kalau untuk di wilayah Bengkulu gitu? Nah alhamdulillah udah menjauh, namun kita tetap waspada dan ada mitigasi. Karena masih ada potensi-potensi hujan ringan, sedang hingga lebat. Nah yang lebat ini di wilayah mana Pak kalau untuk di Bengkulu Pak? Hampir merata di seluruh 9 kabupaten atau kota. Oh merata? Ya Potensinya. betul sekali. Ya. Jadi merata nih pemirsa ya kalau untuk wilayah hujan ternyata kita semua kena ya di semua kabupaten atau kota ini ya Bapak ya. Nah kita kembali nih ke Bapak Lander Pak, melihat BPBD untuk kondisi lapangan saat ini, apakah ada laporan-laporan terkait dengan bencana yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu Pak? Ya terkait kejadian seminggu yang lalu ya memang ada beberapa wilayah yang memang memiliki genangan air pasca hujan ya. Tapi genangan di wilayah-wilayah itu pada prinsipnya karena drainasenya yang kurang baik di wilayah. Ya, air itu tidak lancar mengalir ke sungai atau ke drainase sehingga berdampak pada genangan di pemukiman warga gitu. Itu sudah kita pantau dan tidak ada korban jiwa maupun harta benda, karena masih debitnya masih kecil juga itu Pak, tidak begitu besar. Itu yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Iya, tapi kalau untuk peningkatan kewaspadaan kepada masyarakat gitu Pak, BPBD sendiri sudah menyiapkan apakah ada program khusus seperti itu Pak untuk masyarakat Bengkulu itu supaya lebih siap gitu? Ya tentu kita melalui program mitigasi bencana ya, kita sudah melakukan sosialisasi ke warga-warga melalui pihak kelurahan gitu, maupun kelurahan sendiri yang memang mengumpulkan warganya, terus dia mengundang kita secara bersama-sama untuk meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap banjir gitu, seperti Kelurahan Semarang, Tanjung Jaya, itu mereka sudah melakukan itu gitu. Jadi kita untuk mengurangi risiko dampak kerugian harta benda terhadap banjir ini nanti jika terjadi, itu sudah kita lakukan. Terus kami juga sudah menyebar leaflet, baliho itu kan untuk kewaspadaan masyarakat di Kota Bengkulu ini terhadap potensi hidrometeorologi ini. Itu sudah kita lakukan. Dan kami juga di kantor itu kami memiliki satgas itu yang bertugas 24 jam setiap harinya. Dan itu ketika pada malam hari ada pohon tumbang, ada kejadian banjir misalnya, itu satgas kita ketika mendapat informasi segera mungkin untuk ke lokasi yang terdampak untuk melakukan spesimen terhadap wilayah-wilayah yang terdampak itu. Dan ketika memang
wilayah terdampak itu membutuhkan pertolongan atau ada warga yang memang membutuhkan evakuasi, maka kita siap untuk bersama-sama dengan tim Basarnas, itu kan TNI, Polri, itu kita siap untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak itu. Tapi kalau untuk terkait bencana yang kemarin 1 minggu terjadi itu, 1 minggu yang lalu itu tidak ada korban ya Pak ya? Tidak, itu Evakuasi hanya korban gitu ya? Itu hanya tadi genangan-genangan air yang sifatnya ketika hujan lebat itu terjadi genangan, ketika hujannya sudah mulai reda atau berhenti, maka 1-2 jam kemudian airnya kering. Surut kembali gitu ya? Iya, nah untuk sinergi Pak, untuk BPBD sendiri ketika ada informasi, misalnya BMKG memberikan informasi ke BPBD, itu apa yang dilakukan pertama kali dari BPBD, sinergitas dengan pihak-pihak terkait Pak? Ya tentu kita selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi Pak ya, Betul antara sekali. BMKG, baik itu informasi, nanti ketika ada hal yang memang sifatnya perlu diinformasikan, karena kita ada admin, ada satgas tadi ya, itu tidak henti-hentinya meng-share informasi-informasi itu ke Pemda Kota Bengkulu untuk disebarkan ke masyarakat. Baik juga teman-teman yang relawan yang ada itu kita selalu tingkatkan koordinasi itu. Jadi nggak pernah berhenti gitu ya Pak ya, Jadi, untuk enggak, koordinasi jangan berhenti gitu. Betul, walaupun keadaannya hening-hening itu kita tetap komunikasi. Ini dengan terutama dengan teman-teman BMKG itu selalu kita koordinasi. Nah, kita kembali ke BMKG Pak. Melihat bibit siklon ini apakah ada kemungkinan Pak? Tadi kan untuk puncaknya di tanggal 9 September kemarin ya Pak ya. Itu udah lewat sebenarnya, udah sekitar 1 mingguan lebih itu ya untuk puncaknya. Nah, apakah ada kemungkinan Pak untuk bibit siklon ini dia akan bergeser kembali menjadi bibit siklon yang penuh gitu Pak? Kemungkinan terjadi bisa. Nah, dilihat juga dari beberapa SK-nya. Contoh misalkan dari beberapa indikator, misalkan kelembapannya, suhunya, muka laut juga, terus ketekanannya tidak memenuhi persyaratan, tidak terjadi siklon. Oh, oke. Ya, tapi kalau sudah memenuhi kriteria, pasti akan jadi siklon. Itu kelihatan nggak Pak kalau untuk kita yang masyarakat awam gitu? Karena BMKG ini kan sedang mengembangkan beberapa peralatan juga ya, dan alhamdulillah BMKG tidak pernah putus setiap tahun, setiap apapun itu tetap mengembangkan teknologi. Memang tujuannya satu untuk memitigasi atau zero victim, artian tidak sampai terjadi korban jiwa. Betul. Namun balik lagi tadi, bagaimana menyikapinya masyarakat dalam hal informasi BMKG itu sendiri. Ada hal baru lagi bahwa nanti di Oktober ini ada lagi terjadinya hujan juga. Jadi Oktober masuk lagi nih sampai dengan April lagi. Harus waspada lagi berarti kan? Baru selesai yang September ya Pak. Kita udah harus siklus kembali lagi. kita harus waspada lagi yang Oktober. Baik Bapak, kita akan bahas lebih banyak ya Pak ya setelah ini mengenai bibit siklon tropis ini, karena masyarakat memang banyak yang bertanya Pak berkaitan dengan hujan terus gitu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.